Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Yulia Nirmala dengan NIM E1B020179 kelas 3E Prodi atau jurusan PPKN, mata kuliah Filsafat Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila terlebih dahulu. Secara umum adalah suatu kebijakan hidup untuk memberikan suatu pandangan yang menyeluruh berdasarkan atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Di sini Pancasila memiliki pendekatan dasar, di antara lain ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berdasarkan ontologi, manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas suatu kodrat, raga, dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lain. Yang kedua, epistemologi. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologi. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran dan pengetahuan manusia, dan ketiga tentang maktab pengetahuan manusia. Yang terakhir, aksiologi. Aksiologi ini dalam cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi merupakan istilah yang berasal dari kata Yunani axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologis dipahami sebagai teori nilai. Menurut Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri merupakan sesuatu yang berharga dan yang diidamkan oleh setiap insan. Dan yang materi terakhir, menurut saya di sini Pancasila sebagai ilmu filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud. Filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pengertian filsafat ini secara umumnya merupakan hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa. Dan mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Karena Pancasila itu merupakan hasil
perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Serta filsafat Pancasila ini bertujuan untuk mendapat pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh, sehingga filsafat ini merupakan hasil perenungan jiwa dan mendalam yang dilakukan oleh manusia yang dituangkan dalam suatu sistem. Sekian, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.